Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelas A Program Studi S1 Farmasi Angkatan 2023, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Pada video ini, kami akan membahas konsep penting dalam farmakokinetika, yaitu akumulasi obat dan steady state. Pembahasan mencakup pengertian akumulasi obat, mekanisme terjadinya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk hubungannya dengan waktu paruh eliminasi. Selain itu, kami juga akan menjelaskan bagaimana obat mencapai keadaan steady state, hubungan dengan waktu paruh, prinsip 4 hingga 5 kali waktu paruh, serta implikasinya dalam praktik terapi obat. Diharapkan, video ini dapat membantu memahami penggunaan obat secara lebih tepat dan rasional. Selamat menyaksikan! Kenapa obat harus diminum berulang? Saat obat diminum satu kali, kadar obat dalam darah akan meningkat, kemudian menurun karena proses eliminasi oleh tubuh. Setelah beberapa waktu, kadar obat akan turun di bawah kadar efektif minimum sehingga tidak lagi memberikan efek terapi. Oleh karena itu, obat perlu diberikan secara berulang agar kadarnya tetap berada dalam jendela terapeutik, yaitu di antara kadar efektif minimum dan kadar toksik minimum. Fluktuasi kadar obat pada dosis berulang. Pada pemberian berulang, kadar obat tidak stabil lurus, tetapi mengalami fluktuasi. Setelah pemberian dosis, kadar obat meningkat hingga mencapai puncak, kemudian menurun hingga titik terendah sebelum dosis berikutnya diberikan. Pola ini akan terus berulang setiap kali obat diminum. Akumulasi obat. Ketika dosis kedua diberikan, obat dari dosis pertama belum sepenuhnya dieliminasi. Akibatnya, dosis baru akan menambah sisa obat sebelumnya, sehingga terjadi penumpukan yang disebut akumulasi. Semakin sering obat diberikan sebelum habis dieliminasi, semakin besar akumulasi yang terjadi. Mekanisme akumulasi. Kadar obat dalam tubuh merupakan hasil penjumlahan dari semua dosis sebelumnya yang masih tersisa. Setiap dosis memberikan kontribusi terhadap kadar total obat dalam tubuh. Konsep ini dikenal sebagai prinsip superposisi. Faktor yang mempengaruhi akumulasi. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar obat menjadi setengahnya. Semakin panjang waktu paruh, obat bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga akumulasi meningkat. Interval dosis. Interval dosis adalah jarak waktu antar pemberian obat. Interval yang terlalu pendek menyebabkan penumpukan, sedangkan interval yang terlalu panjang menyebabkan obat tidak efektif. Clearance. Clearance menggambarkan kemampuan tubuh dalam mengeliminasi obat. Jika clearance menurun, obat akan lebih lama berada dalam tubuh sehingga meningkatkan akumulasi. Volume distribusi. Volume distribusi menunjukkan sejauh mana obat menyebar ke jaringan. Obat yang tersimpan di jaringan dapat dilepaskan kembali secara perlahan sehingga memperpanjang keberadaan obat dalam tubuh. Indeks akumulasi. Indeks akumulasi atau R menunjukkan seberapa besar obat menumpuk dalam tubuh. Nilai R akan meningkat jika eliminasi obat lambat atau interval dosis terlalu pendek. Sebaliknya, nilai R akan kecil jika eliminasi cepat atau interval dosis lebih panjang. Menuju steady state. Meskipun kadar obat terus meningkat akibat akumulasi, peningkatan ini tidak berlangsung tanpa batas. Pada suatu titik, jumlah obat yang masuk akan sama dengan jumlah yang dieliminasi. Saat kondisi ini tercapai, kadar obat tidak lagi meningkat, tetapi menjadi stabil. Konsep steady state. Steady state adalah kondisi keseimbangan di mana laju masuk obat sama dengan laju eliminasi. Pada kondisi ini, kadar obat berada dalam rentang tertentu dan tidak mengalami peningkatan lebih lanjut. Walaupun demikian, kadar obat tetap mengalami fluktuasi, tetapi dalam pola yang konsisten. Waktu mencapai steady state. Steady state umumnya dicapai setelah sekitar 4 hingga 5 kali waktu paruh. Sebagai contoh, jika waktu paruh obat adalah 6 jam, maka kondisi steady state akan tercapai dalam waktu sekitar 24 hingga 30 jam. Waktu mencapai steady state ditentukan oleh waktu paruh, bukan oleh besar dosis. Parameter pada steady state. Konsentrasi maksimum steady state merupakan kadar puncak obat pada kondisi stabil. Konsentrasi minimum steady state merupakan kadar terendah sebelum pemberian dosis berikutnya. Konsentrasi average steady state merupakan kadar rata-rata obat selama interval dosis. Nilai-nilai ini akan tetap konstan selama dosis dan interval tidak berubah.